Berimba Kareba, mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan warga menyegel kantor Balaroa dan menuntut penyerahan sertifikat Huntap. Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyerahkan 160 sertifikat tanah hasil program PTSL di Donggala. Polres Buol dan masyarakat berkomitmen dalam membangun ketahanan dan swasembada pangan. Saya sempat tanyakan ke Pak Diaza. Puluhan warga yang menamakan diri Huntap Balaroa Peduli melakukan aksi penyegelan kantor Lurah Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kamis siang. Mereka menuntut penyerahan sertifikat hak milik hunian yang tak kunjung diberikan. Padahal mereka sudah menempati hunian tetap tersebut selama 6 tahun. Puluhan warga Huntap ini sejak pagi mendatangi kantor Lurah Balaroa. Setelah berorasi sekitar setengah jam, mereka kemudian menyegel kantor tersebut dengan menggunakan kayu dan balok. Camat Palu Barat berusaha mencegat warga, namun tidak diindahkan. Menurut warga, aksi penyegelan akan tetap dilakukan hingga pemerintah daerah memberikan kejelasan soal status kepemilikan rumah yang mereka tempati sejak 2021. Kami melakukan aksi hari ini adalah tuntutan kepada pemerintah Kota Palu untuk menerbitkan secepatnya sertifikat daripada Huntap. Yang menjadi dasar kami ini karena selama kami menempati Huntap sudah 5 tahun tidak ada kejelasan dari pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, dan sampai di pemerintah Kota Palu belum ada kejelasan daripada sertifikat bagi warga yang ada di Huntap. Wali Kota Palu Hadianto Rasid yang menerima laporan adanya aksi unjuk rasa langsung turun tangan dan menemui warga. Menyampaikan kalau pemerintah Kota Palu sudah memberikan SK penerima Huntap sebagai legalitas. Hanya saja memang masih sifatnya parsial. Namun wali kota menjanjikan sertifikat tersebut selesai tahun 2026. SK penerima Huntap, ya, sesungguhnya itu sudah menjadi legalitas. Ya, hanya legalitas parsial yang merupakan tadi itu sertifikat SHM itu ya untuk kita Balaroa insya Allah diusahakan ya tahun depan insya Allah ya, kita selesaikan kami punya sertifikatan ya rumah-rumah untuk di Huntap. Nah ini penyampaian dari saya kepada kita, semoga kita bisa menerima dengan baik dan ini menjadi komitmen saya. Usai mendengarkan penjelasan Wali Kota Palu, puluhan warga akhirnya membubarkan diri dan mencabut kembali kayu dan gembok di pintu masuk kantor Lurah Balaroa. Julianus K. melaporkan dari Palu. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Osi Dermawan menyerahkan 160 sertifikat tanah kepada pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah Rabu sore. Penyerahan sertifikat merupakan bagian dari hasil pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap alias PTSL. Sertifikat diserahkan secara simbolis. Adapun PTSL di Sulteng sendiri di tahun 2025 ditargetkan sebanyak 5.494 bidang tanah di 13 kabupaten kota.
Kini telah diselesaikan sebanyak 4.797 bidang atau sekitar 95%. Penyerahan sertifikat ini diharap mampu memperkuat perlindungan hukum atas tanah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial masyarakat Sulteng. Kami mendapat kesempatan pengurusan kami untuk sertifikat ini hanya selang 3 bulan dan sangat mudah sekali ternyata mengurus ini, dan syukur kepada Tuhan kami boleh menerima. Selama bertahun-tahun kami menantikan sertifikat ini, dan syukur Kepala Kantor Pertanahan Buol boleh memberikan kemudahan bagi kami, dan kami boleh menerima, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh menerima sertifikat ini, dan syukur kepada Tuhan. Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono juga meninjau proyek pembangunan Pelabuhan Donggala yang merupakan simpul penting konektivitas laut antar daerah di Sulawesi Tengah. Menteri melihat langsung perkembangan Pelabuhan Donggala yang mendukung pembangunan ekonomi di Sulawesi Tengah. Untuk membahas pembangunan ke depan yang didasarkan pada tata ruang wilayah yang juga kita susun dan persiapkan bersama-sama. Tata ruang menjadi dasar pembangunan. Ke depan kita harus terus menyeimbangkan kepentingan kita untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga dipastikan harus berkeadilan, artinya kesejahteraan harus terdistribusi dengan baik bagi seluruh masyarakat, dan tentunya tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan alam kita. Artinya ruang wilayah yang ada harus diatur, ditata sedemikian rupa sehingga itu semua bisa kita wujudkan secara bersamaan. Menko AHY juga menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur yang berlandaskan pada penataan ruang wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus sejalan dengan pemerataan kesejahteraan, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pihak Polri berkomitmen dengan Pemda dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Salah satunya melalui penanaman jagung serentak. Program ini bertujuan untuk mendukung swasembada dan ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Seperti yang dilakukan jajaran Polresta Buol Rabu sore yang melakukan penanaman jagung di Desa Modo, Kecamatan Bukal. Komoditas ini ditanam di atas lahan perhutanan sosial milik kelompok tani. Penanaman ini melibatkan Forkopimda, petugas Bambin Kaptipmas, dan warga setempat. Penanaman jagung tidak hanya dilakukan di Desa Modo, tapi juga di sejumlah desa lainnya di Kabupaten Buol. Pemerintah Kabupaten Buol memberikan dukungan penuh dalam upaya pencapaian swasembada pangan melalui komoditas jagung. Mudah-mudahan ini menjadi trigger bagi petani jagung seluruh Kabupaten Buol bahwa pemerintah bekerja sama dengan stakeholder lainnya. Hari ini kami hadir di acara tanam jagung sesuai dengan programnya Bapak Presiden melalui Pak Kapolri langsung seluruh Indonesia. Kolaborasi Polres dengan kelompok tani dalam penanaman jagung ini menuai respon positif dari petani. Mereka berharap nantinya ada bantuan alat pengolahan dan panen jagung. Langkah kerjasama ini bagian dari program tanam jagung 1 juta hektar dan upaya percepatan swasembada pangan. Kedepannya bisa dibantu petani di Desa Modo ini, terutama masalah pengolahan dan masalah pemanen, dan kemudian masalah pupuk sudah kita dijaminkan. Tinggal itu kewalahan petani ini, alat pemanen dan alat pengolahan terutama jonder. Selain menanam jagung, Polresta Buol juga memanfaatkan lahan untuk menanam tanaman produktif lain untuk program pangan bergizi guna menunjang program makan bergizi gratis.
Muhammad Syamanto melaporkan dari Buol.